Halo teman-teman Sobat FTI, kembali lagi ke konten kita yang ketiga dari kami Divisi Inex. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang ngobrol. Apa sih ngobrol itu? Ngobrol itu ya kita di sini tuh ingin ngobrol bareng alumni gitu. Mungkin yang pertama-tama nih, ini di sini kita udah ada guest star kita ya, Kak Sam. Bisa nggak nih memperkenalkan dirinya Kak Sam dan kenapa sih dulu ini masuk ke penjurusan TI, Kak? Oke, halo teman-teman TI, HMPTI, terima kasih udah mau undang saya sebagai guest star kali ini. Jadi nama saya Samuel Nugraha, dulu angkatan kuliah di TI 2018, NIM-nya dulu 67 2018 053. Saya asal dari Pangandaran, dulu milih kuliah di FTI karena waktu saya di bangku SMK, kebetulan saya SMK, saya ambilnya teknik komputer jaringan atau TKJ, jadi ingin melanjutkan dari SMK ke jenjang kuliah, ngambil yang satu jurusan, seperti itu kan Oka. Cukup kali ya? Cukup sangat menjawab sekali ya Kak. Jadi kalau boleh lebih tahu lagi nih, lebih spesifik lagi. Dulu ini kan di FTI kan ada penjurusannya kan, ada kayak web developer, ada data analis, ada jaringan. Dulu nih milih penjurusan apa dan kenapa sih ngambil penjurusan itu Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi karena tadi sempat saya bilang dulu saya ambil di SMK-nya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Waktu penjurusan di FTI VSW saya ambilnya jadinya networking atau ya jaringan lagi. Karena biar melanjutkan dari apa yang udah saya pelajari di bangku SMK seperti itu. Jadi ngambilnya networking. Networking ya, berarti jaringan ya Kak ya? Iya betul. Oke. Berarti kan dulu kan sekarang kan berarti udah alumni berarti statusnya ya Kak ya? Udah dong. Ya kan? Oke. Berarti sekarang ini Kak Sam ini bekerja ya, sebagai apa dan adakah kesulitan sendiri Kak di pekerjaan yang sekarang ini Kak? Oke, saya bekerja sebagai IT spesialis di Departemen IT di Indomaret Group. Jadi di perusahaan retail ya, kerja sebagai IT spesialis. Kalau kesulitan tentunya banyak ya, maksudnya kesulitannya lebih banyak daripada di kuliah. Karena ya tempat kerja baru, adaptasinya baru, lingkungan baru. Jadi lebih ke belajar buat tetap beradaptasi lah, maksudnya menempatkan diri di pekerjaan yang baru juga, karena apa yang dipelajari di dunia kerja sekarang tuh beda lah, cukup beda sama apa yang waktu di kuliah diajarkan, kurang lebih kayak gitu ya kan Oka ya. Terima kasih atas jawabannya ya Kak Sam ya. Kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Sam ya. Ada nggak dulu pas ekspektasi pas waktu kuliah kan mungkin dunia kerja ini mungkin kayak susah ya kan, ilmunya beda mungkin dari kuliah atau mungkin malah kegampangan mungkin pikirannya. Ada nggak setelah masuk ini ternyata realitanya kayak gimana Kak? Bisa dideskripsiin nggak Kak? Oke, ekspektasi ya jelas berbeda ya. Ekspektasi waktu awal kuliah juga kan ekspektasinya dulu nggak langsung kerja sih, yang penting lulus dulu aja. Karena lulus di FTI ya tahu ya, masuk gampang keluar susah kan. Jadi susah, yang penting dulu fokusnya lulus dulu aja. Ekspektasi kerja nggak ada ekspektasi yang terlalu gimana tentang pekerjaan, karena kan ya yang penting dapat kerja sesuai sama jurusan. Tapi ternyata waktu di sini berbeda sekali, karena apa yang dipelajari itu beda. Jadi waktu di SMK udah beda, ke kuliah ternyata beda, dunia kerja juga beda. Ya nggak beda-beda banget, tapi banyak bedanya lah. Apalagi terkait dengan pekerjaan yang saya ambil ya. Kebetulan kan di departemen saya tuh saya ditaruh di EDP atau Entry Data Processing, dan itu tuh materi yang dikasih di kampus tuh terlalu sedikit gitu loh. Kebanyakan kita harus nyari-nyari sendiri. Jadi pasti beda terkait dengan ekspektasi kita tentang dunia kerja tuh seperti apa, terkait dengan salary-nya, terkait dengan lingkungannya, terkait dengan ya tanggung jawabnya, pasti beda lah. Kurang lebih kayak gitu kan Oka. Nanti beda jauh lah ya Kak ya. Ada nggak nih dari ilmu kuliah yang kayak sangat terpakai banget nih di dunia pekerjaan sekarang ini Kak? Ada nggak? Oke. Kalau dibilang
sangat terpakai banget, enggak terlalu sangat kali ya. Kan kuliah kan banyak ya materinya. Cuma ada beberapa mungkin mata kuliah yang masih berguna lah, ngaruh. Kalau di saya secara pribadi ya, di pekerjaan saya itu dari SQL sih. Mungkin teman-teman TI kan pernah ambil ya SQL database 1, database 2, nah itu masih ya, ada. Jadi SQL kepake, terus saya kan jaringan dan kebetulan di FPI kan belajarnya Cisco ya, sementara di tempat kerja ternyata pakai provider lain, jadi harus adaptasi. Tapi ya basic-basic tentang jaringan tetap ada gitu loh, ya dari mulai crimping, alamat IP semua tetap ada juga. Jadi masih kepake juga. Selain itu lebih banyaknya di soft skill kita kali ya, beradaptasi tadi, terus hal-hal yang apa ya, di FPI kan mungkin ada bahasa Inggris ya materi awal ya di kantor juga iya jadi kayak mau nggak mau gitu emang harus terbiasa gitu kan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang berguna dan ada beberapa mata kuliah yang ya nggak kepake juga, cuman waktu belajar doang. Berarti ada beberapa yang kepake tapi kayak dasar-dasarnya gitu ya Kak? Ya, nanti di dunia kerja lebih ke implementasi dan pengembangan. Implementasinya. Ini kalau dari teman-teman FTI ini ya kan, dari teman-temanku kan banyak banget yang sekarang kayak seangkatanku yang santai banget ini, kayak nggak ada ngulik ilmu lebih lagi gitu. Jadi kayak percaya kalau ilmu kuliah ini mungkin sama persis plek-plek sama pas kerja nanti ya kan. Ini kalau menurut pandangan Kak Sam ini, penting nggak mahasiswa ini untuk ngulik ilmu lebih lagi yang dia pengenin untuk masuk ke dunia kerja ini nantinya Kak? Ya oke, jelas perlu ya, maksudnya butuh inisiatif buat ngulik itu udah hal yang bagus, karena kita jangan pernah berharap bahwa di dunia kerja bakalan kayak kuliah diajarin, ada dosen atau atasan kita yang ngajarin, enggak gitu. Jadi kalau kita udah punya inisiatif dari awal, kayak ngulik sendiri, nyari-nyari materi sendiri, itu berguna banget. Karena di dunia kerja itu kan setiap orang udah punya kesibukannya masing-masing. Jadi kadang atasan kita aja nggak bisa ngajarin kita secara detail, dia cuman instruksi terus kayak sekilas doang, sisanya ya kita yang mendalamin. Terkait dengan segala tugas tanggung jawab, kita harus punya inisiatif sendiri, yaitu benar ngulik itu perlu. Jadi jangan nyantai-nyantai sekarang ya. Karena nanti di dunia kerja kalian butuh waktu buat ngulik, butuh waktu buat menyelesaikan pekerjaan, butuh waktu buat laporan dan segala macam. Jadi kayak waktunya terbatas. Nah kalau udah punya kebiasaan ngulik dari bangku kuliah, itu udah bagus gitu loh. Jadi perlu belajar ngulik. Berarti perlu belajar lagi intinya ya Kak Sam ya. Oke. Ini dari yang ku dengar tadi kan udah dari angkatanku nih ya. Ini ada yang dari mungkin yang angkatan mau magang nih Kak, dan dari angkatanku. Ini ada yang bilang kalau ada teori waktu magang ini adalah waktu yang penting untuk anak-anak TI. Ini menurut Kak Sam, teori ini relevan nggak untuk Kak Sam? Oke, magang waktu yang penting, iya relevan banget ya. Kenapa dibilang relevan? Karena magang itu waktu yang benar-benar kesempatan yang kita nyoba apa yang diajarin di kampus sama di dunia kerja. Jadi enaknya magang itu gini, kita bisa nguji bener gak sih yang diajarin di kampus kepake semua enggak gitu kan, tergantung sama tempat magangnya juga ya. Jadi kan menyesuaikan sama tempat magangnya. Kalau TI kan kebanyakan masih di dunia TI lagi, magangnya nggak mungkin melenceng terlalu jauh. Nah biasanya kalau di dunia kerja pas magang itu kita dikasih banyak kesempatan buat belajar, jadi tanggung jawabnya kita nggak terlalu berat gitu loh. Karena kalau udah jadi karyawan kan tanggung jawabnya full kan, punya kita sendiri. Tapi kalau anak magang biasanya dia masih nggak terlalu tanggung jawab full, jadi kita bisa sambil belajar sambil magang. Nah biasanya teori magang itu paling penting ya, penting banget, karena habis magang kan kita pasti langsung menyesuaikan dengan pekerjaan. Kita punya harapan kayaknya kerja di sini cocok. Oh kalau pas magang di sini saya nggak cocok, berarti mulai mikir kan kayaknya salah nih saya gitu kan, magangnya salah atau tempat magangnya atau emang jurusannya yang salah. Jadi selama masih magang ya nggak apa-apa, emang magang tuh waktu paling pas dan paling oke lah buat belajar, buat ngulik, buat nyemplung, tapi nggak terlalu basah gitu kan. Karena kan kalau yang nyemplung basah kan karyawan kan, kalau anak magang kan banyak belajar. Ya emang waktu paling pas sih. Ya. Oke, berarti memang teori ini relevan ya untuk Kak Sam. Relevan. Kita udah masuk ke bagian akhir ya, ini gak kerasa ya Kak Sam. Kalau kita bisa milih nih Kak Sam, antara susah mana nih? Susah kuliah waktu ngerjain skripsi mungkin pas dulu ya kan? Atau lebih susah sekarang nih dunia kerja nih Kak? Kalau bisa milih lebih susah yang mana nih Kak? Aduh, pertanyaannya juga susah ya. Saya jawabnya juga bingung. Gini ya, fase kehidupan kan ada levelnya masing-masing, ada susahnya masing-masing. Bukan berarti zaman kuliah nggak susah juga kan, apalagi pejuang skripsi kan, kayak wah susah, bikin TA aja kan susah kan, udah terbiasa nggak tidur dia. Kalau overall dibandingin sama dunia kerja
kerja, kalau boleh jujur susah dunia kerja karena tadi tanggung jawabnya lebih besar. Kalau di FTI kan kuliah, waktu zaman kuliah paling tanggung jawabnya ke dosen sama ke orang tua kan waktu kita kuliah. Tapi kalau di kerja tanggung jawab kita ada ke tim kita, ada ke atasan kita, ada ke bos-bos kita, ada ke perusahaan kita. Jadi itu yang bikin susah, mungkin kan tanggung jawabnya lebih besar juga. Terus kalau misalnya di bangku kuliah kan kita masih bisa nyantai, masih bisa besok. Kalau di dunia kerja kan nggak bisa. Emang potong gaji kan nggak mungkin, jadi lebih susahnya gitu karena banyak deadline juga, jadi lebih susah di dunia kerja. Mungkin lebih susah di dunia kerjanya ya Kak ya. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan sebelum kita closing ini konten kita yang ketiga ini. Ada saran nggak nih untuk Kasem, untuk mahasiswa-mahasiswa FTI ini atau sobat FTI, mungkin yang lagi kuliah atau yang baru masuk nih angkatan 2023? Ada nggak saran-saran untuk teman-teman kita dari FTI ini Kak? Oke, saran buat sobat FTI ya, teman-teman FTI. Mungkin aku kasih 2 kategori ya. Yang pertama buat mahasiswa akhir, mahasiswa tua yang sedang bergumul sama skripsi, yang semangat sama TA tetap dikerjain, kasih yang terbaik, jangan kasih kendor karena kan itu langkah awal buat masuk dunia kerja. Kalau nggak lulus kan ya nggak ada ijazah juga, jadi sebisa mungkin tetap dikerjain juga segala tugas-tugasnya. Terus buat teman-teman yang mungkin baru nyemplung di FTI atau baru tahun pertama, semester awal, tips aku sih cari circle atau lingkungan yang positif sama produktif. 2 itu perlu, karena kadang kan kita tahu ya kita banyak males kan, apalagi ya anak rantau, wah nggak ada orang tua, nggak ada yang ngawasin, males. Temu teman-teman yang males juga, misalnya tukang tukang nongki ya ikut ke bawah gitu. Makanya perlu teman-teman atau lingkungan yang positif sama produktif. Positif doang nggak cukup kalau dia nggak produktif kan. Produktif misalnya rajin lah, tugas dikerjain, semangat dan segala macam, itu perlu, karena lebih enak kalau kalian nanti di tempat magangnya bareng lagi, wasip lagi, terus lulus bareng, terus dapat kerjaan bareng juga kan lebih enak. Jadi ya tetap semangat juga buat teman-teman yang kuliah. Masih banyak kegagalan berikutnya yang perlu dicoba, jadi gak terlalu stres. Ya selama kuliah ya nikmati aja juga proses kuliah, gak usah terlalu banyak khawatir, karena ya kita percayalah tiap anak pasti punya rezekinya masing-masing juga. Tepuk tangan untuk acara kita yang ketiga ini. Kita telah mencapai akhir dari acara. Mungkin sekian lah dari kita ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ini untuk Kak Sam yang udah ngeluangin waktunya untuk bisa kita interview nih untuk konten kita. Mungkin sekian lah ya dari saya, Noka, kami dari Inex. Terima kasih telah menonton konten kita yang ketiga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, terima kasih. Salam FTI. Salam FTI, salam satu hati.